pembebasan tiba. Amin. Mari sama-sama katakan dengan iman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Mari bersorak bagi Dia. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu kita. Kita yakin dan percaya bahwa saat ini kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Kita semua masih merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Ya, mari kita yang merasakan kebaikan Tuhan saat ini kita mau mengucap syukur. Kita mau naikkan ucapan syukur kita lewat pujian, lewat nyanyian penyembahan kita. Mari sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita, mau satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah yang hidup, yang sudah memberkati kami sampai dengan saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya pertolonganmu Tuhan, mujizatmu, penyertaanmu sampai saat ini kami boleh rasakan. Itu semua hanya karena kemurahanmu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan, hidup kami ini Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bertahta dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Roh Kudus-Mu ada dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami, penyembahan kami ini Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami, pelayanan kami Tuhan, biarlah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Mari Engkau sucikan kami, Engkau layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita mau undang Roh Kudus. Biarlah penuhi setiap kami. Pimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkah kami, pimpin langkahku. Ku taat selalu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalam kami Tuhan. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah
Tuhan, bagi semua bangsa, bagi semua bangsa. Amin. Mari yang rindu akan Roh Kudus, katakan Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kau menuntunku. Pimpin langkahku, kami mau taat kepadamu Tuhan. Mari Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Amin. Oh, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari Engkau nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Ya bangkitkan Roh-Mu, Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya. Mari muliakan nama Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari sekali lagi saudara katakan, nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu. Amin. Di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah, Yesuslah Tuhan
Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Amin. Bagi semua bangsa, mari kita memberikan sorak-sorak bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat satu nyanyian. Dengar Dia panggil nama saya. Haleluya. Mari saudara sama-sama katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi katakan, dengar Dia panggil nama saya. Amin. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil. Sekali lagi, dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi, ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang bersuka cita katakan, oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, bila ku ingat cinta Tuhanku, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Amin. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur. Sekali lagi katakan, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, sungguh tidak mau. Ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, sungguh tidak mau. Sekali lagi katakan, bila ku ingat cinta Tuhanku, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Katakan, sungguh tidak mau, sungguh tidak mau. Ku tidak mau mundur lagi. Amin. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Katakan, sungguh tidak mau, sungguh tidak mau. Ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Ku tidak mau mundur, ku tidak mau mundur lagi. Ku tidak mau mundur, ku tidak mau mundur lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua mau terus maju bersama Yesus. Amin. Mari, tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk itu saat ini saya undang kita semua untuk lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari, setiap kita yang haus akan Tuhan, yang haus akan firman Tuhan, katakan pujian ini. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Selalu ku rindu berada di baitmu. Hari
hatiku dengan air firman-Mu. Puaskan setiap kami Tuhan, puaskan jiwaku dengan air hidup-Mu. Mari sama-sama katakan, air hidup-Mu Tuhan memuaskanku. Air hidup-Mu Tuhan segarkan dahagaku. Sukacita mempelai selalu memancar di hatiku. Aliri hatiku dengan air hidup-Mu Tuhan. Mari dengan satu kerinduan sekali lagi katakan, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. ya Tuhan. Selalu Ku rindu berada di bait-Mu. aliri Hatiku dengan air firman-Mu. Puaskan jiwaku dengan air hidup-Mu. Air hidup-Mu Tuhan, air hidup-Mu Tuhan memuaskanku. Air hidup-Mu Tuhan segarkan dahagaku. Sukacita mempelai selalu memancar di hatiku. Aliri hatiku dengan air hidup. Mari saudara, dengan satu kerinduan kita mau katakan sekali lagi, air hidup-Mu Tuhan memuaskan kami. Haleluya. Air hidup-Mu Tuhan segarkan dahagaku. Sukacita mempelai selalu memancar di hatiku. Aliri hatiku dengan air hidup-Mu Tuhan. Aliri hatiku dengan air hidup-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Saat ini kami mau datang merendahkan hati kami. Biarlah air hidup-Mu boleh mengalir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Kami rindu akan jamahan kasih-Mu Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh dilayakkan untuk menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Bersama istri saya sapa saudara dengan salam damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di hari Minggu yang indah ini, di mana kita semua boleh mendapatkan kemurahan. Kita mungkin berada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita dalam ibadah yang kita lakukan hari ini. Kini waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Temanya adalah rumah Roh Kudus. Ya, tubuh kita ini adalah rumah Roh Kudus. Hari-hari ini saya masih terus berbicara tentang Roh Kudus. Karena zaman gereja, zaman akhir adalah zaman Roh Kudus. Itulah zaman kemurahan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, mari kita baca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, Ya. dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah tubuhnya Allah, di mana Roh Kudus ada di dalam, diam di dalam. Kita adalah rumah Roh Kudus, rumah Roh Allah, rumah Roh Yesus, rumah Roh Penghibur. Itu sebabnya tubuh kita tidak boleh dicemari dengan dosa. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang kotor, karena tubuh kita ini adalah tubuh daripada Tuhan. Inilah gereja yang sesungguhnya, bukan tembok. Gedung tempat kita ibadah itu gedung tempat kita menaikkan pujian, penyembahan, duduk mendengarkan firman, dididik, digembalakan, dinasihati. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah kita, tubuh Kristus, di mana Roh Allah diam di dalam. Dan Alkitab berkata dalam 1 Korintus 6 bahwa tubuh kita sudah dibayar lunas. Harganya lunas dengan darah Yesus, sehingga bukan milik kita lagi. Jadi bukan milik kita, miliknya Tuhan, di mana Tuhan itu pemiliknya ada di dalam kita. Sehingga tubuh ini jangan dipakai untuk kejahatan, untuk dosa, untuk hal-hal yang tidak benar. Tapi dikatakan sebab itu muliakan Allah dengan tubuh kita. Ya, sebab roh kemuliaan itu ada di dalam kita. Jadi dengan tubuh ini kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan, yang hidup, yang bersih. Inilah bait Allah, di mana Allah diam di dalamnya. Ya, jangan dipakai kejahatan. Anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, lidah kita, tangan kita, semuanya tidak boleh dipergunakan untuk kejahatan. Bahkan lidah yang kecil ini tidak boleh sembarang digunakan. Ya, biarlah perkataan yang keluar bukan perkataan yang kotor. Efesus 4 ayat 29. Silakan dibaca. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, Ya, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut. tetapi pakailah perkataan yang baik untuk pakai membangun. perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, Nah, itu sebabnya Alkitab berkata supaya perkataan kita tidak hambar. Jangan kata-kata kita tawar, hambar, tapi biarlah perkataan kita digarami oleh Roh Kudus sehingga membangun orang yang mendengar. Saya melangkah maju.
Roh Kudus itu sering digambarkan sebagai berikut beberapa gambaran tentang Roh Kudus. Mari kita dengarkan. Yang pertama, Roh Kudus digambarkan seperti api. Api yang menghanguskan, api yang memurnikan, api yang menyucikan. Dalam Matius 3 ayat 11, tolong dibaca. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya, Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. ya, Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. ya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus, Dengan Roh Kudus dan dengan api. api. Api itu membersihkan, memurnikan, menyucikan. Jadi Roh Kudus itu kerjanya menyucikan, membersihkan, menguduskan. Jangan ada lagi kotoran-kotoran. Api yang mentahirkan para Lewi, para pelayang, para hamba-hamba Tuhan, jemaat. Ya. Jadi waktu Kisah Rasul 2, mereka kumpul di kamar loteng. Roh Kudus itu turun seperti nyala api. Jadi kita bisa melihat gambaran yang pertama ini, Roh Kudus itu seperti api. Api yang menyucikan. Jemaat disucikan, pelayan Tuhan disucikan. Suku-suku Lewi dalam Perjanjian Lama dikatakan ia memurnikan, mentahirkan, sehingga pelayanan kita menjadi pelayanan yang berkenan. Tanpa penyucian tidak ada orang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya Paulus menekankan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, suci. Ya. Yang kedua, Roh Kudus itu digambarkan seperti air. Itu lagu mengatakan dia seperti air yang mengalir. Air ini sangat penting bagi manusia. Kenapa bangsa Israel waktu itu berontak pada Musa, marah sama Musa, mau melempari Musa dengan batu? Ya, karena mereka tidak menemukan air yang bisa diminum. Mereka keluar dari Mesir, baru tidak lama sudah tidak menemukan air. Menemukan air tapi tidak bisa diminum, pahit. Jadi manusia tidak mungkin hidup tanpa air. Gereja tidak mungkin hidup tanpa Roh Kudus. Karena dia seperti air yang memberi hidup. Tanpa Roh Kudus, rohani kita kering. Kering. Coba kalau tidak turun hujan. Bayangkan dulu pernah tidak turun hujan 3,5 tahun di sana di Israel. Tanah itu retak-retak semua. Manusia kehausan. Binatang pada mati. Ya, gersang, kering. Kekristenan yang tidak ada Roh Kudus seperti orang tidak punya air, kering. Doa kering. Baca Alkitab kering. Semuanya serba kering. Ya. Air itu memberi hidup. Yang kita butuh air. Orang bisa tidak makan, tapi tidak boleh tidak minum. Ya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Barang siapa haus, baik ia datang kepadaku dan minum. Terus
Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Ya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran ada air hidup. aliran air hidup yang memberi kehidupan. Kepada wanita Samaria Tuhan Yesus berkata, kalau kamu timba air sumur Yakub ini dan kamu minum airnya, nanti akan datang balik ke sini, menimba lagi air, minum, haus lagi, timba lagi, haus lagi, timba lagi, haus lagi. Tetapi kata Tuhan Yesus pada perempuan Samaria, air yang kuberikan kepada engkau tidak akan membuat engkau haus sampai selama-lamanya. Yang dimaksud Tuhan itulah roh. Roh apa? Roh Kudus yang diberikan kepada manusia. Roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak ada gunanya. Ya. Air itu ketika kita di hari panas sekali minum air, wah, jadi apa? Segar. Kelihatan segar. Kelihatan semangat. Kelihatan hidup. Kenapa? Karena air. Karena Roh Kudus. Coba baca Mazmur 23 ayat 2 dan ayat 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku padang rumput hijau. Itu untuk domba-domba, rumput hijau itu makanan. Untuk domba-domba Tuhan Yesus itu makanannya apa? Rumput yang hijau, firman Tuhan yang segar. Terus Ia membimbing aku ke air yang tenang. nah, Tuhan membimbing kita ke air yang tenang. Terus Ia menyegarkan jiwaku. ya, jiwa kita jadi segar, tidak lesu. Sudah kita ditindih dengan pandemi COVID-19, lesu lagi, tidak semangat. Tapi untung ada Roh Kudus, Ia menyegarkan jiwaku. Pada lagu mengatakan, Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Jadi segar kalau ada Roh Kudus. Yang berikut, yang nomor 3, Roh Kudus itu juga digambarkan seperti angin. Angin, pneuma, ya, itu nafas atau angin dalam bahasa Greka. Pneuma. Kisah Rasul 2 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti angin. nyala api. Begitu Roh Kudus datang untuk membaptis mereka murid-murid, suaranya seperti angin. Lalu apa? Lidah api turun. Hidup mereka tidak tahan lagi. Seringkali saya melihat anak-anak Tuhan yang dibaptis Roh Kudus, mereka tidak sadar, mereka lompat-lompat, bahkan beberapa mereka rebah jatuh, nggak sadar, bahkan ada yang pukul-pukul kursi bangku gereja. Ya, itu dikuasai oleh Roh Kudus. Sukacita. Ya, murid-murid penuh sukacita. Mereka berbahasa roh, mereka berbahasa lidah. Itu saat pertama di kamar loteng. Peristiwa itu masih ada sampai hari ini. Sering saya lihat, sampai tangannya itu
sudah merah dipukulkan ke lantai. Waduh, saking sukacitanya dibaptis Roh Kudus, tenggelam di dalam kasih Tuhan, sebab Roh Kudus itu mencurahkan kasih Allah. Apa saudara tidak rindu mengalami pengalaman ini? Ya, pada rindu. Kau main tuh, mereka sampai susah berhenti. Ya, saya pernah menyaksikan seperti itu. Ya, Roh Kudus digambarkan juga seperti anggur. Anggur itu sukacita, kemanisan. Jangan terus pahit hidupnya. Hari-hari kita sulit, lalu kita menggerutu lagi. Ya. Pesta kalau udah ada anggur, nggak ada sukacita. Perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur. Lah kalau pesta itu sudah kehabisan anggur, mana ada sukacita? Kalau di tengah-tengah kehidupan perkawinan kita tidak ada lagi anggur sukacita, tidak lagi Roh Kudus, yang ada daging, kan bentrokan terus. Kalau satu dipenuhi, satu tidak, bentrokan. Harus dua-duanya dipenuhi, sukacita Roh Kudus. Kemudian yang kelima, Roh Kudus itu digambarkan seperti minyak. Minyak yang seringkali dipakai untuk pengurapan. Raja yang mau ditabiskan jadi raja diurapi dengan minyak. Demikian juga imam. Tapi minyak itu juga berfungsi untuk melumas mata kita yang buta, sehingga bisa melihat keadaan kita. Roh Kudus itu menginsafkan kita, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Kepada jemaat Laodikia, Tuhan bilang begini, belilah daripadaku emas yang sudah dimurnikan dalam api, tadi api, ya, tapi juga minyak. Ini api, minyak, ini semuanya, emas ini semua berbicara tentang Roh Kudus dalam bentuk nyala api yang memurnikan. Tapi juga minyak untuk melumas mata, agar kamu lihat keadaan dirimu yang telanjang. Karena Laodikia merasa tidak ada kekurangan lagi. Aku kaya, aku tidak kekurangan. Tapi mata Tuhan bilang, kamu miskin, kamu buta, dan kamu telanjang. Coba kita baca ya, Wahyu pasal yang ketiga. Hanya Roh Kudus yang bisa memelekkan mata kita yang buta, tidak bisa melihat keberadaan kita. Modal kita sudah macam apa di hadapan Tuhan. Coba ya, Wahyu pasal yang ketiga. Dikatakan jemaat Laodikia, beri daripadaku minyak untuk melumas matamu. Ayat 17 lebih dahulu. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Aku kaya, aku memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Aku ini tidak kurang apa-apa loh. Terus? Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Kau melarat. Dan malang, miskin, buta dan telanjang. Dipikir dia pakai pakaian bagus, dipikir dia punya uang banyak, tapi itu mengakibatkan dia sudah suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Terus, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Api Roh Kudus memurnikan kita seperti emas yang dimurnikan sehingga layak di mata Tuhan. Terus, agar engkau menjadi kaya, ya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya,
Ya. agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Mereka pakai pakaian bagus tapi di mata Tuhan tidak laku itu. Aku berikan kamu pakaian putih, pakaian pesta. Terus Dan lagi minyak untuk melumas matamu, ya, supaya engkau dapat melihat. minyak mata kita diurapi Roh Kudus sehingga kita tidak melihat keadaan orang lagi, tapi keadaan kita yang telanjang ini, keadaan kita yang tidak benar ini. Bukan cuma lihat orang sini, sana, sini, ini orang begini. Itu tanda kita ini perlu minyak Roh Kudus untuk melumas mata kita. Jangan-jangan kitalah yang tidak beres, bukan orang yang tidak beres. Kelakuan kita lah yang tidak beres. Hidup kita lah yang tidak beres. Kita sangat membutuhkan minyak Roh Kudus untuk apa? Membukakan mata kita, melihat, oh keadaan saya seperti ini. Seringkali kita tidak sadari. Kita cuma lihat ini, itu, lihat ini, lihat sana salah, semua salah. Kita yang tidak salah. Kita yang paling benar. Nah, orang seperti ini cuma perlu minyak Roh Kudus mencelikkan mata. Ya. Roh Kudus bekerja seperti kerjanya minyak itu. Ya, minyak. Dia bekerja sampai di bagian-bagian yang tersembunyi yang kita tidak bisa lihat. Titik-titik kelemahan yang paling kecil pun dalam hidup kita, Roh Kudus itu bisa memperlihatkan kepada kita. Terpuji Tuhan. Ya. Yang berikut, yang keenam, Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air. Terus, Dan pada waktu itu juga langit terbuka, langit terbuka. dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati. Nah, roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Roh Allah seperti apa? Burung merpati. Jadi Roh Kudus digambarkan oleh Alkitab seperti burung merpati. Kenapa burung merpati? Karena burung merpati itu dari sekian banyak jenis burung atau binatang yang tidak punya kantung empedu. Jadi Roh Kudus digambarkan seperti merpati yang tidak punya kantung empedu, pahit, beracun. Kantung empedu itu fungsinya apa? Menyimpan racun-racun. Jadi kantung empedu kita menyimpan segala macam racun yang masuk ke dalam tubuh. Ini tidak boleh pecah. Kalau pecah, manusia itu mati keracunan. Sedangkan merpati tidak punya kantong empedu ini. Makanan semua masuk langsung ke usus kecil, terus keluar ke pembuangan. Dia tidak menyimpan racun. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak ada racun-racun kepahitan, iri hati, benci, dendam, tidak mau berdamai, keras kepala, kepahitan, kedengkian. Itu racun. Kalau pecah, orang dicemari. Ya. Jadi merpati itu tidak punya penampungan untuk racun yang diterima oleh tubuhnya.
langsung keluar ke pembuangan. Begitulah Tuhan ingin kita ini jangan punya racun-racun ini, langsung dibuang aja. Buanglah segala kejahatan yang begitu rupa di dalam kamu. Buanglah segala kepahitan, buanglah segala perkataan kotor. Jangan punya kantung empedu. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus kan tidak punya kantung empedu, digambarkan merpati, langsunglah dibuang ke jambang. Ya, Pak Saudara penuh Roh Kudus. Kalau kita punya itu Roh Kudus, kita tidak mempunyai air pahit yang keluar, yang ada air manis, air tawar, nggak ada racunnya di dalam. Tadi saya bilangkan Roh Kudus seperti air, bukan air tawar, air pahit campur dalam kita, tidak. Cuma ada air yang manis keluar, sehingga kita bisa bicara, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Roh Kudus tidak cocok dengan racun-racun yang tadi saya sebutkan, kepahitan, kebencian dan sebagainya. Makanya gambaran Roh Kudus itu burung merpati, satu-satunya binatang yang tidak punya kantung empedu, tidak pernah pahit. Nah, kalau ada Roh Kudus, kita tidak akan pahit hati. Diapakan pun tidak akan pahit hati, yang ada pengampunan. Ya, puji Tuhan. Burung merpati itu makanannya apa? Kesukaannya apa? Saudara mungkin tidak punya pengalaman dengan burung merpati, saya punya. Ya, burung merpati itu suka makan makanan yang keras, makanan keras, jagung, kacang hijau. Dibanding jagung yang masih ada lembutnya, kacang hijau itu keras. Justru yang paling suka dimakan oleh merpati itu apa? Kacang hijau. Oh, kalau saya kasih kacang hijau, dulu waktu saya masa kecil, kira-kira umur saya 10 tahun, saya diizinkan orang tua pelihara burung merpati, banyak sekali. Oh, banyak sekali. Di atas, di rumah ditaruh banyak kandangnya. Dari peti-peti dibuat kandang burung merpati, tinggal sepasang-sepasang. Ya. Saya kasih makan jagung, mereka makan. Tapi ketika saya taruh kacang hijau yang lebih keras, itu yang dimakan. Jadi merpati itu sangat senang dengan kacang hijau. Nah, seringkali juga saya lihat merpati-merpati itu suka dinding rumah saya itu dikasih hancur-hancur dindingnya dengan paruhnya, terus keluar dia punya pasir-pasir itu, batu-batuan. Nah, itu dimakan. Jadi dinding dimakan. Jadi suka makan yang keras-keras. Saya menyaksikan, loh, kok makan ya? Nah, kalau suka makan itu saya bilang, oh ini lapar barangkali, saya kasih kacang hijau. Wah, dia pindah ke kacang hijau. Jadi sukaannya itu merpati makan yang keras. Kalau orang Kristen punya Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dia jadi seperti merpati itu. Dia cari makanan yang keras, makanan yang menguatkan, makanan yang menyehatkan. Dia tidak suka cuma susu. Coba saya kasih merpati saya susu, tidak mau dia.
Dia milih makan. Habis itu dia minum juga air. Jadi orang Kristen yang penuh Roh Kudus, dia cari itu makanan yang sehat, makanan yang menumbuhkan hidup rohaninya, makanan keras yang menemplak dosanya, menegur dosanya, menasihatkan dengan keras apa yang dia harus buat supaya selamat. Tidak tersinggung, tidak, supaya aman. Ya. Dinasihati, kamu jangan manjakan anakmu ya. Tidak bagus itu memanjakan anak, kamu akan rugi. Mata saya menyaksikan orang-orang yang dimanja. Saya pesan pada anak saya, jangan manjakan ya anakmu ya, rugi itu. Anak yang dimanjakan itu tidak tahu bikin apa-apa, sukanya duduk, menghayal. Orang lain sibuk, dia cuma duduk, manja loh. Menghayal. Masa depan suram kalau Anda lanjutkan itu bagi anak ini. Anak suka berhayal saja, bermimpi-mimpi. Ini kalau sudah dewasa, dia harus kerja, cari nafkah. Dia tidak bisa kerja banyak, cuma kerja ini. Aku tidak bisa kerja yang itu, yang ini saja. Kalau yang ini sudah tidak punya, manja. Rusak kasihan itu anak. Kita boleh sayang anak kita, kita boleh mengasihi anak kita, tapi jangan memanjakan lebih. Sayangi dalam hati, oh ini justru aku sayang. Kalau salah aku tegur kamu, hajar, pukul dengan rotan. Tuhan sendiri berkata kepada kita, barang siapa ku kasih, ku tegur, ku hajar. Oh ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Nanti pulang ketemu pendetanya, terima kasih Pak Gembala, saya sudah dinasihati. Saya punya anak 5, saya tidak mau manja. Saya punya anak 10, saya tidak mau manja. Ya, good. Tapi kalau tersinggung, nah ini yang tidak bisa jadi. Ini tanda orang Kristen tidak penuh dengan Roh Kudus. Tidak seperti merpati, suka cari makanan keras. Coba baca Ibrani pasal 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Untuk orang dewasa, dewasa rohani, terus calon mempelai, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Nah, panca inderanya sudah terlatih, tahu membedakan. Ini makanan rohani, ini makanan yang bermanfaat, ini makanan yang bergizi. Kalau minum susu sampai 1 tahun susu, 2 tahun susu, umur 3 tahun susu, umur 4, 5, 6, 7, 8 susu, lembek. Ya, lembek. Tidak kuat. Tapi kalau dia mulai makan keras, cari makanan keras, itu bergizi, kuat untuk tubuhnya. Kekristenan yang mau menjadi mempelai wanita Tuhan, mau atau tidak, kita harus tumbuh dewasa secara rohani dan bisa menikmati makanan keras yang menyinggung dosa-dosa kita, menyinggung kekurangan-kekurangan kita. Kamu sombong, ya Tuhan memang aku sombong. Selesai, nggak ada masalah. Ini orang seperti merpati. Merpati digambarkan Roh Kudus. Ya. Kamu keras kepala, ya Tuhan saya keras kepala.
Ini makanan keras. Kamu tidak mengembalikan milik Tuhan. Ya Tuhan. Nah, tapi kalau dikabarkan seperti itu, nah ini pendeta ini kan milik Tuhan, maunya itu ada uang. Karena dia tidak mau mengembalikan milik Tuhan. Ada itu dulu orang punya banyak uang, dia bilang saya suka-suka saya saja. Loh, saya suka-suka itu kan bukan persepuluhan, itu persembahan. Saya suka kita, persembahan khusus kita. Dari persepuluhan kembalikan 1/10 dari berkat yang kita terima, tepat. Ini kalau tersinggung lagi, singgung ini, ini. Itu bukan merpati. Itu tidak penuh Roh Kudus, tidak dewasa. Tapi merpati itu makan jagung. Jagung itu masih lembut. Ya, jadi saya tadi cerita, saya punya pengalaman. Jadi masih anak-anak, saya umur 10 tahunan itu sampai umur 13-14 saya masih pelihara burung merpati. Beli kacang hijau berkilo-kilo. Wah, doyang sekali dengan kacang hijau. Yang berikut, kenapa Roh Kudus digambarkan burung merpati? Ya, karena burung merpati itu burung yang terkenal setia. Setia. Ini juga saya punya kesaksian itu. Waktu kami masih umur 10-an itu, teman-teman yang punya peliharaan juga burung merpati, seringkali kami menangkap 1 ekor. Baru kami naik sepeda. Dari rumah saya bawa merpati itu kira-kira sekitar 10 kiloan jauhnya. Ya, 10 kiloan. Teman saya juga bawa. Nah, kita kumpul di satu tempat. Sekarang lepaskan merpati itu. Ketika merpati dilepaskan, lalu kita pulang ke rumah. Kami pulang ke rumah, sampai di rumah merpati tidak lama sudah ada di rumah, di kandangnya. Satu-satunya burung, kandangnya jangan pakai sangkar yang dikurung. Coba merpati itu dilepas, dia setia dengan rumahnya, setia dengan penggembalaannya, dan kemana-mana dia. Kemana-mana. Di sini aku terpelihara. Disinilah tempat saya digembalakan. Disinilah saya makan makanan kacang hijau yang keras itu. Itu merpati. Nggak kemana-mana. Tahu-tahu ada di rumah teman saya. Kok merpati saya ada di sini ya? Nggak pernah, tidak mungkin. Merpati yang saya punya, dia tahu kandangnya sendiri. Merpati teman saya, dia tahu juga kandangnya dia di mana. Dilepas kemanapun dia datang kembali. Demikian juga dengan penggembalaan. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita tahu ini tempat makan saya yang tetap. Makan keras pun tidak masalah. Memang saya sudah kenal pemberi makan. Ya. Gitu saya sudah naik, mau kasih makan, saya sudah bawa kacang hijau. Mereka terbang dari mana-mana, terbang. Ngumpul sudah. Jadi saya alas sen pelapis itu saya tebarkan kacang hijau. Merpati langsung datang. Saya punya pengalaman itu. Demikianlah gereja Tuhan yang mau dewasa, mau ditegur, mau firman yang keras, lebih baik, sampai menangis, sampai hancur.
hancur hatinya. Dan dia tahu ini tempat saya, ini penggembalaan saya, ini tidak kemana-mana. Itu tadi saya bilang setia. Ya, jadi dulu saya tinggal di kota Makassar itu. Ya, rumah kami di Jalan Sulawesi. Saya bawa merpati itu ke Jalan Sultan Hasanuddin. Kalau orang di Makassar tahu itu. Jauh itu, cukup jauh. Untuk anak-anak seperti saya naik sepeda. Tapi belum nyampe saya di rumah, burung merpati sudah ada. Setianya luar biasa. Setia. Itu hebatnya burung merpati. Mau dilepas kemana saja, dia balik. Saya punya pengalaman. Kadang merpati betina itu mati. Tidak tahu kenapa mati. Saya sedih, merpati ini mati. Merpati itu juga macam-macam. Ada yang dia punya ini putih besar, ada juga yang biasa saja. Ya, itu yang putih besar dia punya itu lebih mahal. Ya, kalau biasa. Tapi saya lihat kalau pasangan hidupnya salah satunya mati, dia tidak akan cari pasangan hidup lain. Tidak akan cari pasangan hidup lain. Mau dipasangkan juga tidak mau dia. Lama tidak mau. Tidak, setia sekali pasangannya. Dia cari terus. Hari-hari begitu. Sedangkan ada orang saja belum mati, cepat-cepat mati kamu saja. Nah, ini nggak ada Roh Kudus. Punya Roh Kudus itu tidak seperti itu, setia. Tidak gampang ganti pasangan, tidak gampang. Orang penuh Roh Kudus itu tidak gampang cari pasangan lain. Mau berpasangan juga hati-hati. Ya. Setia pada pasangan hidupnya. Alkitab berkata, kalau kita memiliki Roh Kudus, kita adalah orang yang dipanggil, dipilih Tuhan, tapi harus membuktikan kesetiaan kita. Dipanggil, dipilih tidak cukup. Kita harus membuktikan kesetiaan, itu baru kemenangan. Apalagi yang berikutnya, sifatnya merpati. Tulus. Tulus. Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti apa? Merpati. Makanya Roh Kudus digambarkan seperti merpati karena tulus. Coba kita baca ya. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular. Dan tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati. Jadi merpati itu adalah hewan yang tulus. Burung yang tulus. Orang Kristen yang tidak tulus, tidak penuh Roh Kudus. Roh Kudus yang memungkinkan kita hidup tulus, murni. Ini integritas. Kalau kita penuh Roh Kudus, hidup kita ada integritasnya di hadapan Allah. Tulus, murni. Dalam pikiran kita tidak ada pikiran jahat lain. Dalam pikiran orang tulus tidak ada tipu daya. Dalam pikiran orang tulus tidak ada kepalsuan dan kebohongan. Ini integritas gereja yang harus kita miliki. Kalau Anda penuh Roh Kudus, Anda akan hidup seperti merpati yang tulus.
Tidak ada kepalsuan. Nathanael, Tuhan berkata kepada Nathanael, lihat, ini orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tulus, spontanitas dia bicara. Dan apa yang dia bicarakan itu memang meluap dari hati. Bukan lain di hati, lain di bibir. Ini ketulusan, kemurnian. Dan tulus itu artinya kudus dan sederhana. Sederhana saja. Ya. Apa adanya. Apa adanya. Inilah saya. Bukan membesar-besarkan, tidak. Apa adanya. Ini ketulusan. Di hari ini kita belajar tentang Roh Kudus yang digambarkan seperti apa. Yang pertama tadi seperti api menghanguskan. Yang kedua seperti air yang memberi kesegaran dan hidup. Orang bisa tidak makan, tapi jangan coba tidak minum. Ya. Seperti angin, pneuma, nafas. Orang tidak punya Roh Kudus, mati rohaninya. Tidak bernapas. Doanya juga mati. Kering, tidak ada air. Semuanya serba kering. Ya. Anggur, Roh Kudus digambarkan seperti anggur. Anggur itu memberi sukacita, kemanisan, manis. Perkawinan di Kana, kalau kehabisan anggur, sudah tawar, tidak ada sukacita. Ketakutan, pemimpin pesta, kekurangan anggur. Untung ada Yesus. Yesus membuat air tawar menjadi anggur yang manis. Ya, ya seperti minyak. Dipakai untuk mengurapi. Untuk Laodikia, minyak yang melumas mata supaya bisa melihat kekurangannya. Ya. Burung merpati itu gambaran dari Roh Kudus. Kenapa burung merpati tidak punya empedu? Empedu fungsinya menyimpan racun-racun dari makanan, di situ disimpan. Jadi kalau orang empedunya pecah, mati, selesai. Racunnya menebar seluruh tubuh. Jadi burung merpati kalau makan kacang hijau, makan jagung, langsung ke usus kecil, langsung keluar ke jambang. Selesai, dibuang dalam kotoran. Ya. Nah, jadi burung merpati itu tidak punya empedu. Empedu itu menyimpan racun, kepahitan, kebencian, kedengkian, kesombongan, apa segala macam sudah kejahatan. Burung merpati itu makanannya, saya tadi sudah cerita, ini pengalaman saya. Banyak burung merpati saya, ya waktu kecil. Dia paling doyan makan kacang hijau. Dulu kacang hijau tidak mahal. Tidak mahal. Mahal menurut ukuran pada waktu itu. Tapi kalau itu saya taruh kacang hijau, terus taruh jagung di sampingnya. Yang dimakan kacang hijau. Kalau tidak ada kacang hijau, ya jagung, biji-bijian. Kalau tidak ada, dia sudah lapar. Tembok, dinding itu dimakan pasir-pasirnya, semen-semennya. Itu gambaran kekristenan yang suka makanan keras, tidak tersinggung, dinasehati, senang. Jangan manjakan anakmu ya, bahaya. Novel senang ya saya tegur, nasihati, jangan manjakan anakmu Novel. Senang, saya kasih tahu anak saya, jangan manjakan anakmu, jangan manjakan, rusak, mentalnya rusak. Anak dimanja itu rusak mentalnya.
nggak jadi apa-apa nanti, susah. Nah, jemaat yang seperti merpati, penuh Roh Kudus, dia akan bilang, terima kasih Pak Pendeta, ini nasihat yang terbaik supaya tidak menjagakan anak saya. Terima kasih Pak Pendeta. Merpati apa? Setia. Ya dah, setia. Tahu kandangnya di mana. Tadi saya sudah cerita. Saya naik sepeda bawa merpati saya, teman saya bawa juga merpatinya dari mana-mana. Jauh itu. Tahu-tahu saya belum sampai di rumah, merpati saya sudah di rumah. Sudah di kandangnya. Tahu zaman Nuh, waktu air bah suruh Nuh lepaskan merpati, lepaskan burung gagak. Ketika merpati dilepas, tidak ada tempat berpijak, dia kembali ke Nuh. Burung gagak tidak. Ayo kita baca ya, ini dapat ingat ini. Ayo. Nah, saya teringat ini tentang cerita Nuh ini. Kejadian 8 ayat 6. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Ya, Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. ya. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ya. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Terus Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. ya. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Nah, jadi burung merpati itu balik lagi pada Nuh. Burung gagak enggak bilang balik lagi sama Nuh. Pulang enggak balik sama Nuh. Tapi burung merpati itu balik sama Nuh. Bawa lagi ya, tunas. Oh, sudah ada kehidupan. Berarti air sudah surut. Jadi merpati itu tahu kandangnya, tahu tuannya siapa. Itu gambaran jemaat gereja Tuhan, tahu kandangnya di mana. Ini tempat penggembalaan saya. Ya nggak biasa dengan lain-lain. Oh, ini gembala saya, ini pendeta saya sedang menggembalakan saya. Dia sudah senang di situ, dia tidak biasa tempat lain, nggak biasa dengar yang lain, karena dia seperti merpati, setia di tempat penggembalaan. Makanan yang diberikan gembala saya kacang hijau, keras. Itu mendewasakan saya, menasihati saya, kembalikan persembahan persepuluhan itu milik Tuhan, jangan merampok. Saya sudah tahu pendeta saya, dia bukan cerita itu karena ingin uang, dia ingin saya diberkati, dia ingin saya tidak salah, punya pemikiran yang tulus, yang bersih, yang murni. Itu orang yang penuh Roh Kudus. Tulus seperti merpati, tulus. Itulah sebabnya Roh Kudus digambarkan seperti merpati, murni hatinya. Dia makan, saya kasih kacang hijau, makan. Jagung, gitu saya taruh jagung dan kacang hijau, kacang hijaunya habis, jagungnya belum. Senangnya makan yang lebih keras. Kalau jagung saya kasih begini masih bisa rasakan lembutnya. Tapi kalau kacang hijau keras,
Itu yang dipilih merpati. Lebih keras makanan firman Tuhan, lebih bagus membentuk hidup saya. Lebih keras teguran, lebih baik saya turun ke bawah. Nah itu tadi saya katakan, Roh Kudus digambarkan seperti apa? Air. Air itu tidak pernah mengalir ke atas, mengalir ke bawah. Loh, air kan mengalir ke bawah. Roh Kudus itu sukanya dengan orang yang rendah hati. Rendah hati ditegur, Tuhan memang saya salah, memang saya tidak benar. Nangis dia, hancur hati. Di situ mengalir Roh Kudus. Tapi ketika sudah tidak ada air mengalir ke situ, kering. Karena apa? Sudah tanahnya ditimbun naik. Airnya tidak mau ke situ, kering, tanah itu kering. Rohani kita kering. Yang ada semua yang negatif, pikiran negatif, kata-kata negatif, semua pandangan negatif. Karena kita kering, tak ada Roh Kudus. Hari ini kita belajar sangat bermanfaat. Makanya lagu itu, dia seperti air yang mengalir di hatiku, bikin sejuk, bikin segar. Ya, biar sudah tua masih segar. Sini sakit, sana sakit, tapi segar masih. Sukacita ada di tengah-tengah rasa duka cita. Kadang-kadang membuat hati mau tawar, melihat makin merosot, kata Rasul Paulus. Manusia jasmaniku makin merosot, tapi manusia batinku dibaharui dari hari ke hari. Puji Tuhan, semoga jadi berkat. Ya, periksa di mana hidup saudara, masih limpah Roh Kudus atau sudah tidak. Mari kita menyanyikan lagu. Dia seperti air mengalir, memberi kesegaran, memberi kehidupan. Di mana ada air mengalir, di situ ada hidup. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku, membuat segar. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus,
Ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Buka hati saudara yang mau dijamah Tuhan. Oh Yesus, saya percaya Tuhan menjamah hati kita jadi baru. Curahkan jamahan kasih-Mu. Air yang seperti kasih cinta Roh Kudus itu seperti cinta kasih damai. Ya Yesus, jamahan Dengan kuasa Roh Kudus. Buka hatimu. Oh Yesus, ya Yesus, katakan sama Tuhan, curahkan udah lama saya kering Tuhan, kasih-Mu. sudah lama saya kering. Oh Yesus, Ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang kering, rohaninya sudah kering. Yang ada cuma marah, sungutan, keluhan. Minta sama Tuhan, dia mengalir seperti air. Oh haleluya. Oh rabayalabat sangkaraba. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Ya seperti air yang mengalir. Ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Sudah lama saya tidak punya kasih lagi, tawar, pahit. Ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air, minumlah. Dia seperti air yang dulu ada seorang anak remaja melihat berapa puluh tahun yang lalu, dirasuki oleh roh jahat. seperti air yang mengalir Kemudian anak ini didoakan hati. oleh seorang hamba Tuhan, dilepaskan dari roh jahat. Nomor satu yang dia minta apa? Minum air. Beri aku air. Dia haus. Ada banyak orang muda remaja haus. Oh haleluya. Engkau cuma haus dunia. Engkau cuma haus kenikmatan dunia. Engkau cuma haus dengan perkara-perkara yang fana. Engkau cuma mau senang-senang di dunia ini. Engkau sudah dikuasai kegelapan. Meminta air hidup.
Minta air dari sorga. Minta Roh Kudus memenuhi hidupmu. Oh Ramatakalabayah Sangka. Biar Tuhan penuhi semua orang-orang muda, remaja. Angkat tanganmu. Biar Tuhan memenuhi engkau dengan Roh Kudus. Karena Santa Kalabaya lama sepenuh Roh Kudus yang berhidupkan air hidup itu, supaya engkau orang muda yang segar. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, sasaran setan orang muda. Tapi saya bersyukur Tuhan janji anak-anak muda semuanya akan dipenuhi Roh Kudus melimpah. Ya Yesus, dengan kuasa Roh Kudus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Itu yang memberi hidup, memberi kepuasan. Berapa tahun yang lalu, ketika saya berkata kepada seorang pengusaha, kalau engkau minum air dari sumur Yakub, engkau akan haus lagi, haus lagi. Kalau engkau hanya memandang kekayaan dunia ini, engkau tidak pernah puas, engkau haus seperti wanita Samaria yang datang menimbah lagi air di sumur Yakub. Tapi Tuhan Yesus berkata, air yang kuberikan kepadamu, air hidup, tidak pernah membuat engkau haus lagi. Dan ketika orang ini balik ke Jakarta, dan suatu waktu dia mau meninggal dunia karena sakit, apa yang dia ingat? Dia beritahu temannya, aku ingat itu pendeta pernah berkata kepadaku. Ternyata benar, apa kekayaan dunia yang saya miliki yang membuat saya haus terus, tidak pernah memberi kepuasan. Itu dekat detik-detik dia mau meninggal, dia bisa ingat. Padahal itu sudah sekian tahun saya bersaksi kepadanya, dia ingat. Menjelang dia dipanggil Tuhan, dia minta air hidup itu, Roh Kudus yang menenangkan hatinya. Dia pulang ke rumah Bapa dengan baik. Air hidup, sumber hidup. Gereja Tuhan jangan berhenti bersaksi, jangan berhenti memberitakan penginjilan pribadi. Waktu itu saya bicara pribadi dengan orang ini, pengusaha ini. Itu penginjilan pribadi. Roh Kudus menyertai kita. Sekian tahun kemudian dia mau dipanggil Tuhan, dia ingat apa yang saya pernah beritakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biar semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kita hari ini. Kita segera akan mengakhiri ibadah kita yang penuh berkat. Kalau saudara dengar baik-baik, kita tidak dibatasi tempat, ruang, tapi di mana kita ada, kita buka hati, Roh Kudus bekerja, pasti kita diberkati. Walaupun melalui media yang kita gunakan ini. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Kita nyanyikan itu lagu lagi. Dia seperti air. Saya senang sekali dengan lagu ini. Dia mengalir dalam kehidupan saya. Dia seperti
mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu, seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan berdoa bagi mereka yang mendapatkan perpanjangan umur tanggal 28 Mei. Ibu Rosa Pongilatan Karundeng. Tanggal 28 Mei Feren Balango, ini orang muda remaja. Ya. Ditambah tanggal 30 Mei hari ini adalah ulang tahun dari salah seorang menantu saya, Jimmy Kurniawan. Semoga semua mereka yang mendapatkan perpanjangan umur akan menikmati air yang hidup, yang menyegarkan, sehingga yang tua, yang muda, semuanya diberkati oleh Tuhan. Ya, ada yang tua, ada yang muda, ada yang setengah baya. Saya percaya air hidup memberikan kekuatan. Ya, semoga semua mereka diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan doa sama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka yang menikmati perpanjangan umur. Tanggal 28 Mei, Ibu Rosa Pongilatan Karundeng dan juga Feren Balango serta Jimmy Kurniawan. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan. Lebih daripada itu, air yang hidup yang turun dari surga mengalir dalam kehidupan mereka, memberi kesegaran jiwa, memberikan kesegaran kepada hidup mereka, memberikan mereka tahu apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, biar mereka semua dibuat sehat, umur panjang, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan. Terima kasih, kami syukuri semua anugerah-Mu. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan untuk kita terjadi hari ini sampai selamanya. Karena itu mari kita angkat tangan kita dua-dua. Terimalah berkat kasih karunia anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati berlimpah-limpah untuk menjadi berkat. Gunakan berkat yang Allah berikan untuk memuliakan Dia sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita berjumpa lagi di ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati.